Olahraga sepak bola. Ternyata bermain sepak bola itu pakai kaki, guys, bukan menggunakan tangan. Hanya kiper atau penjaga gawang saja yang diizinkan menggunakan tangan. Kiper atau penjaga gawang bebas menggunakan seluruh tubuhnya untuk menangkap dan menghalau bola. Yang penting bola itu jangan sampai masuk ke gawangnya. Jumlah pemain sepak bola setiap regu cukup hanya 11 orang saja, guys. Biasanya posisi setiap pemain bola sudah diatur oleh pelatihnya, ya. Di antaranya kiper atau penjaga gawang bertugas untuk menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Kemudian back atau pemain belakang. Back ini bertugas untuk membantu kiper mengamankan bola di daerah pertahanannya sendiri, ya guys. Jadi para back-back itu berusaha untuk menghalau bola dan menggagalkan setiap pemain lawan bila sudah di daerah pertahanannya atau di daerah kotak penalti. Kemudian ada yang disebut dengan gelandang. Bukan gelandangan, tapi gelandang atau pemain tengah, ya. Tugas gelandang ini sebagai pengatur serangan. Bahkan dia juga membantu pertahanan dan juga memasuki pertahanan lawan, ya. Bahkan bisa mencetak gol kalau dia mau. Sedangkan striker atau pemain depan tugasnya berusaha untuk mencetak gol, ya. Jadi sangat jarang itu terjadi, guys. Kalau dia striker, tidak ada keinginannya untuk mencetak gol. Kalau dia sudah di daerah pertahanan lawan, dia berusaha keras untuk mencetak gol dan melewati setiap hadangan para bek lawan. Dalam setiap pertandingan sepak bola, ya, sepak bola apapun itu, baik itu pertandingan di tingkat nasional, di liga, di Piala Eropa, di Piala Champions, bahkan di Piala Dunia, para striker selalu mencetak gol, ya, untuk mencapai kemenangan. Para striker yang haus gol ini sangat banyak sekali, guys. Karena terlalu banyak striker yang hebat di dunia ini, ya, pemain sepak bola, tidak usahlah kita sebut namanya satu persatu, nanti dia bangga. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah mega bintang di lapangan hijau. Ya, jadi mereka striker yang haus gol. Setiap pertandingan, baik itu di klubnya maupun di tim nasional, di negaranya masing-masing, mereka sering mencetak gol, ya. Bahkan bisa mencetak di atas 3 gol bila bertanding. Karena terkenalnya mereka, sehingga nama mereka terkenal di mana-mana, guys. Bahkan anak kecil selalu menyebut nama mereka. Pemain sepak bola itu permainan beregu, ya, bukan individu. Kalau permainan beregu, ya, ini harus ada kerjasama yang baik, guys, antara pemain. Jangan para pemain itu sombong atau egois, ya. Tidak mau berbagi bola dengan temannya.
sehebat apapun pemain bola itu, jangan bermain seorang diri ya. Walaupun dia sangat lincah menggocek bola dan melego lawannya. Jadi, untuk itulah para pemain sepak bola bekerja sama dengan baik untuk mencapai kemenangan. Kalau bermain sepak bola, bermain bola lah yang benar dan baik ya. Jangan bermain sepak bola dengan kerusuhan. Tapi sportiflah bermain sepak bola. Kalau dikatakan bola itu harus ditendang dengan kaki, lakukanlah guys. Menendang bola dengan menggunakan kaki atau menyepak bola ya dengan kakinya. Jangan pula pemain sepak bola itu menendang kepala lawannya. Kalau hal itu sampai terjadi di lapangan hijau, pemain sepak bola menendang kepala lawannya dengan sengaja, pasti akan terjadi keributan dan ujung-ujungnya akan berkelahi antar pemain. Bahkan penonton ikut-ikutan ya membantu pemain itu untuk memukuli lawannya. Ya, jadi hal itu janganlah sampai terjadi di lapangan hijau. Jadi bermainlah dengan sportif, bermain sepak bola. Jangan ada kerusuhan yang terjadi ya. Tidak mungkin pemain sepak bola itu merasa senang dan bangga kalau kepalanya ditendang lawannya ya. Hal itu tidak akan mungkin itu. Jadi bermain sepak bola itu bolanya yang ditendang dengan menggunakan kaki. Dan juga pemain sepak bola itu dilarang menendang kaki lawannya dengan sengaja. Bersikaplah sportif dalam bermain sepak bola. Dan jangan sekali-kali pemain sepak bola itu menyentuh bola dengan tangan ya. Dengan sengaja bola itu disentuh dengan tangannya. Jadi kalau ada pemain bola menyentuh bola dengan tangan, itu akan handsball. Kalau terjadi di kotak penalti, maka wasit akan memberikan hadiah penalti kepada lawannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan sudah diberikan hadiah penalti, pemain itu mendapat kartu kuning dari wasit. Pemain sepak bola itu ya tidak diizinkan menggunakan tangan, hanya penjaga gawang saja yang bisa menggunakan tangan untuk menangkap bola ya. Itu pun penjaga gawang menangkap bola dengan tangannya di daerah pertahanannya sendiri guys. Jadi kalau penjaga gawang itu menyentuh bola dengan tangannya di tengah lapangan ya, itu akan terjadi kesalahan dan wasit akan memberikan sanksi. Nah, sanksinya itu berupa kartu kuning ya. Jadi penjaga gawang itu atau kiper menyentuh bola hanya di daerah pertahanannya sendiri ya, di daerah gawangnya. Walaupun kiper atau penjaga gawang ya menangkap bola di daerah pertahanannya, penjaga gawang itu bisa juga mencetak gol guys ya. Cara kiper untuk mencetak gol itu bila ada tendangan bebas dan tendangan penalti. Kalau ada kawannya yang berbaik hati memberikan tendangan penalti kepada kiper itu sangat bagus. Tapi kalau pemain itu ya temannya tidak mau memberikan tendangan penalti kepada kiper, itu jangan dipaksakan ya.
Jadi tendangan penalti itu biasanya dilakukan oleh pemain yang jago dalam tendangan penalti dan sudah berpengalaman dalam mengeksekusi tendangan penalti. Berbicara mengenai sepak bola tidak terlepas dari prestasi. Kalau dikatakan prestasi sepak bola di Indonesia belum bisa dibanggakan ya. Saat ini Indonesia berjuang mati-matian untuk bisa masuk ke Piala Dunia tahun 2026. Berbagai cara dan strategi dilakukan oleh PSSI agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Bahkan pelatih tim nasional Indonesia diganti demi keinginan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dan juga pemain-pemain keturunan atau naturalisasi berjuang mati-matian untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia, kita hanya bisa mendoakan dan mendukung tim nasional Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Seandainya tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi mimpi kita adalah tampil di kejuaraan sepak bola Piala Dunia.